Selamat pagi, berjumpa lagi di Devotion hari ini. Saya percaya kalau saudara bangun pagi dengan keadaan yang sehat, luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas sedikit dari firman Tuhan dari Matius 8 ayat 1 sampai yang keempat, sebuah kisah di mana ada seorang yang sakit kusta, kemudian dia mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus, kemudian dia menerima sebuah kesembuhan sampai akhir hidupnya. Nah, saudara, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu Matius 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa seperti bukti bagi mereka." Saudara, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau mengajak saudara untuk mengenal terlebih dahulu bagaimana latar belakang orang yang sakit kusta. Jadi pada waktu itu, orang yang sakit kusta itu dianggap sebagai suatu orang yang harus dikucilkan daripada orang lain. Kenapa demikian? Kita baca bersama-sama di dalam Imamat 13 ayat 43 sampai 46. Di situ tertulis sebuah aturan yang berlaku bagi orang yang sakit kusta. Saya akan bacakan. Lalu imam harus memeriksa dia, bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi orang yang sakit kusta itu harus memberikan label kepada dirinya sendiri bahwa dia itu najis. Dan label itu pun diberikan oleh orang imam Yahudi pada masa itu, bahwa orang tersebut dikatakan najis dan dia harus dikucilkan dari orang banyak. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan apa yang dialami oleh orang yang sakit kusta itu. Saya bisa bayangkan mungkin dia merasa bahwa tidak ada lagi harapan dalam kehidupannya. Dia harus dikucilkan, harus tinggal berpisah dengan keluarganya. Dia mengalami suatu depresi yang sangat berat dan lain sebagainya. Jadi suatu keadaan yang sangat tidak mudah, dan dia mengharapkan suatu pertolongan, suatu mujizat mungkin dalam kehidupannya, tapi tidak kunjung datang. Sampai di kitab Matius dikatakan bahwa dia mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus. Nah, orang yang sakit kusta ini, saudara, pada masa perjanjian lama bisa dianggap sebagai orang yang sakit kusta itu kena suatu kutukan. Kenapa? Karena dia penyakit kusta ini tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Gak ada imam, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan sama sekali. Selama bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun pada masa perjanjian lama, tidak ada orang yang dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta atau penyakit kusta. Obat dari penyakit kusta itu baru ditemukan itu pada tahun 1837 oleh seorang ilmuwan yang asalnya dari Norwegia yang bernama Gerhard Henrik Armaure Hanser. Jadi selama perjanjian lama sampai tahun 1837 itu tidak ada orang yang sembuh dari penyakit kusta. Nah, mungkin seperti ini juga keadaan yang mungkin sedang kita alami saat ini. Mungkin kita mengalami sebuah keadaan yang tidak ada yang dapat menyembuhkan kita.
Kita membutuhkan sebuah terobosan. Kita membutuhkan sebuah hal yang baru, kita membutuhkan sebuah kesembuhan atau apapun itu saudara. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan itu. Bahkan mungkin suami kita atau pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, atau pembimbing rohani kita tidak bisa memberikan kesembuhan itu, di mana hanya Yesus yang bisa memberikan kesembuhan itu. Sama seperti orang yang sakit kusta. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit itu pada masa itu saudara. Jadi sebuah cerita yang luar biasa di dalam kisah tentang orang yang sakit kusta ini. Nah, bagaimana proses seorang yang sakit kusta ini bisa menerima kesembuhan? Ada satu langkah yang dia lakukan, langkah yang sangat berani pada waktu itu, pada waktu dia dikatakan tadi di awal bahwa Yesus baru pulang dari dia mengajar dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan tiba-tiba pada waktu Yesus datang ke sana, ada orang yang sakit kusta menerobos gerombolan orang itu dan dia bilang sama Yesus, "Yesus, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dibutuhkan sebuah keberanian saudara dari orang yang sakit kusta ini untuk bisa menggapai Yesus, untuk bisa bertemu dengan Yesus. Karena kita tahu sendiri bahwa orang yang sakit kusta itu dianggap dikucilkan dan lain sebagainya. Mungkin pada waktu orang yang sakit kusta itu muncul di hadapan Yesus, banyak orang yang mencemooh, "Oh dia, ngapain kamu ada di sini? Kamu gak layak ada di sini, ini adalah Yesus, ini adalah Rabi, ini adalah guru." Orang-orang yang mengikuti banyak orang, yang diikuti oleh banyak orang. Tapi dengan berani, dengan sebuah keyakinan kalau dia mau sembuh, kemudian dia datang kepada Yesus. Dia katakan bahwa, "Yesus, maukah engkau mentahirkan aku?" Pertanyaan yang keluar atau pernyataan yang keluar dari orang yang sakit kusta ini, "Bukankah Yesus, bisakah kamu menyembuhkan aku?" Tapi pernyataan yang dia dikeluarkan oleh orang yang sakit kusta ini adalah, "Yesus, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia udah punya sebuah keyakinan kalau Yesus dapat mentahirkan dia. Ada iman, ada faith yang dia simpan sama Yesus untuk dia bisa ketemu Yesus, dia bisa tahir, dia bisa sembuh saudara. Nah, sama seperti kehidupan kita saudara. Untuk sembuh dari sebuah penyakit, untuk keluar dari sebuah keadaan yang kelihatannya tidak baik, untuk lepas dari kehidupan yang mungkin penuh dosa, penuh dengan belenggu dosa, kita melakukan hal ini, hal itu, tapi tidak kunjung bisa pulih. Kita mau mengalami sebuah pemulihan tapi nggak bisa pulih. Bahkan, apakah rancangan Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita atau tidak? Kuncinya ada di kita, bukan ada di Tuhan. Rancangan Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah berubah sama hidup kita. Tapi apakah kita punya kemauan, kita punya keberanian untuk menerima rancangan itu sama kita? Apakah kita punya keberanian untuk menggapai Yesus, untuk melewati berbondong-bondongan orang itu, supaya kita menerima sebuah pemulihan dari Tuhan? Dan hal yang luar biasa, satu perjumpaan pribadi, satu encounter dengan Yesus memulihkan kehidupan orang yang sakit kusta ini. Sama dengan kita. Satu perjumpaan pribadi bersama dengan Yesus dapat memulihkan seluruh kehidupan kita hari-hari ini saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini lagi merasa burn out, perasaannya tertekan, tidak ada yang mengerti perasaan kita. Dan satu perjumpaan pribadi hari ini bersama dengan Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara. Tapi permasalahannya, kerumunan apa yang harus kita terobos, saudara?
Yakobus 4 ayat 18 bagian A dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi sebuah prinsip di mana kita yang harus mendekat terlebih dahulu kepada Tuhan. Saya bayangkan seperti pintu, saudara. Seperti pintu, di mana mungkin pintu hati kita ini, let's say diilustrasikan pintu hati kita memiliki 10 pintu. Ya, kemudian pada waktu kita membuka, kita mendekat kepada Tuhan, kita mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, untuk membuka pintu nomor 1. Tuhan akan masuk ke dalam pintu nomor 1. Kemudian kita memutuskan kembali untuk membuka pintu hati kita, pintu nomor 2, pintu nomor 3 yang lebih dalam. Tuhan akan masuk ke pintu nomor 2, pintu nomor 3 yang lebih dalam. Tapi kalau kita membuka pintu nomor 3, Tuhan tidak akan menerobos masuk ke dalam pintu nomor 10, saudara. Kenapa? Karena pintu yang kita buka buat Tuhan sampai nomor 3. Jadi sejauh mana pemulihan yang akan kita terima tergantung terhadap diri kita. Sejauh mana rancangan Tuhan akan terjadi, digenapi dalam kehidupan kita tergantung terhadap diri kita, bukan tergantung kepada Tuhan. Apakah kita mau untuk membuka diri kita, untuk membuka pintu kita, untuk mendekat kepada Tuhan atau tidak? Itu adalah sebuah prinsip yang sangat mendasar bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Punyakah saudara keberanian untuk datang kepada Tuhan? Saya percaya jika Tuhan datang, Yesus Kristus datang ke dunia untuk memulihkan, untuk memberikan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan kita kelimpahan. Kenapa kita nggak terima aja, saudara? Dan kita ikutin prosesnya Tuhan. Alami sebuah perjumpaan sama Tuhan. Karena di situ Tuhan akan memberikan kelimpahan, memberikan sebuah pemulihan sama kehidupan kita, sama seperti orang kusta tersebut. Kerumunan apa yang mungkin harus kita terobos? Mungkin kemalasan kita. Bangun di pagi hari, mungkin kita lebih memilih untuk menonton TikTok, untuk menonton Reels, untuk menonton drakor atau apapun. Kemalasan. Atau kita memilih untuk snooze jam saat teduh kita. Kemudian kita tidur lagi. Pada waktu kita bangun, kita harus sudah sarapan, harus sudah menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Kita harus sudah berangkat ke kantor. Pada akhirnya kita tidak punya waktu pribadi sama Tuhan. Atau mungkin rasa insecure dalam diri kita sendiri yang membuat kita tidak mau atau kita tidak berani untuk mendekat kepada Tuhan. Kita berpikir apakah benar Tuhan akan terima kita apa adanya. Saya udah jauh daripada Tuhan setahun 2 tahun belakangan ini, apakah benar Tuhan akan terima kita? Saya melakukan kesalahan ini dan itu, apakah benar Tuhan akan terima kita? Tentu saja Tuhan akan terima kita. Atau mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh untuk digapai. No, Dia ada dalam hati kita. Ketika kita buka hati kita, Tuhan akan masuk ke dalam hati kita. Atau mungkin kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita, sehingga kita tidak punya waktu, saudara. Kita sibuk dengan chit-chat dengan teman-teman kita. Atau bahkan mungkin pergaulan kita, saudara, yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Atau mungkin kita merasa saat ini, iya saya tahu saya burn out, saya tahu saya pusing tiap hari dan rasa-rasanya it's normal. No, saudara. Yang normal di dalam Tuhan adalah Tuhan mau kita terima pemulihan.
Tuhan mau kita terima kelimpahan. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita merdeka dalam Tuhan. Tuhan mau kita sembuh. Itu kerinduan Tuhan sama kita. Tinggal kita yang melangkah. Tinggal kita yang memfokuskan kembali. Tinggal kita yang refocus kembali pandangan kita sama Tuhan. Sama seperti orang yang sakit kusta. Saya bayangkan orang yang sakit kusta ini mungkin selama bertahun-tahun dia berpikir, dia fokus kepada penyakitnya, dia fokus kepada pemikiran orang dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dengar ada Yesus di depan sana, dia refocus pikirannya, dia refocus hatinya, saya akan datang kepada Tuhan. Pandangannya difokuskan sama Tuhan, sama Yesus. Yesus di situ, saya akan datang ke situ, saya akan menerobos ke situ untuk mengalami perjumpaan sama Yesus karena saya akan terima kesembuhan di situ. Itu yang dilakukan oleh orang kusta tersebut. Sebesar apa keinginan kita untuk pulih dan mengejar Tuhan, sebesar itu juga pemulihan yang akan kita terima. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk refocus kembali pikiran kita sama Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita penuh dengan kelimpahan dan penuh dengan kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini sebuah renungan yang singkat. Tapi kami kembali diingatkan Tuhan untuk kembali refocus, untuk kembali memfokuskan pikiran kami sama Engkau. Karena pada waktu kami fokus sama Engkau, di situ kelimpahan Tuhan, di situ janji-janji Tuhan, di situ rancangan Tuhan akan kembali digenapi satu persatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami materaikan setiap firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.